Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bustami. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya dinasti Umayyah dan fase-fase pertumbuhannya. Lahirnya Bani Umayyah. Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai pada tahun 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria. Nama dinasti ini, yakni Umayyah, dinisbatkan kepada tokoh Quraisy, yakni Umayyah bin Abdussyams bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada saat Fathul Mekah, yakni tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Tepatnya adalah cicit dari Umayyah bin Abdussyams bin Abdi Manaf. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menulis wahyu atau menulis Al-Quran. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, pertikaian politik terjadi dalam tubuh umat Islam, yaitu pertikaian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman bin Affan. Pertikaian ini disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu permintaan pertanggungjawaban atas kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan yang kedua adalah pencabutan jabatan oleh Khalifah Ali terhadap gubernur yang kurang kompeten, yang mana gubernur yang dicabut jabatannya oleh Sayyidina Ali kebanyakan adalah dari Bani Umayyah. Puncak dari pertikaian ini itu adalah terjadinya perang sifin, yaitu perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib yang terjadi di wilayah yang bernama Siffin, yaitu sebuah wilayah antara perbukitan Madinah dan Damaskus. Perang ini diakhiri dengan proses tahkim atau arbitrase, yang mana arbitrase atau tahkim ini menguntungkan pihak Muawiyah. Setelah proses tahkim, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang pengikut fanatik dari kaum Khawarij. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan Abdurrahman bin Muljam ketika sholat subuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Proses penyerahan jabatan ini dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Itulah sejarah singkat terlahirnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pemerintahan dinasti Umayyah dibagi menjadi 3 fase, yakni fase pertumbuhan, fase kemajuan, dan fase kemunduran dan keruntuhan. Yang pertama yakni fase pertumbuhan. Fase ini atau fase pertumbuhan ini dimulai dari sejak berdirinya Bani Umayyah, yakni tahun 40 Hijriah atau 622 Masehi sampai kepada Khalifah ke-6, yakni Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Pada fase pertama ini, para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah di imperium-imperium besar Yunani, Romawi, Persia, dan Kodia juga banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang sangat besar. Pada fase ini, perluasan Islam sampai pada ke Traksinia di Asia Tengah,
ke daerah Sind di benua India dan semenanjung Iberia di Eropa yang mencakup Andalusia. Kemudian pada masa ini pembinaan peradaban Islam atau penyebaran peradaban Islam. Kemudian pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu pengembangan peradaban didominasi oleh ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi oleh tulisan-tulisan kaligrafi atau seni kaligrafi yang indah. Kemudian peradaban Islam juga dihiasi dengan lagu-lagu padang pasir, dan dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Kemudian ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada saat ini masih yang berciri Arab asli, atau ilmu kearaban, yakni ilmu bahasa, nahwu, balaghah, qiraat, hadis, tafsir, dan tarikh Islam. Pembinaan peradaban, ilmu, dan kebudayaan serta administrasi pemerintah berkembang baru pada periode selanjutnya. Sementara pada periode ini, para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah. Kemudian fase kemajuan. Fase kemajuan ini dimulai dari khalifah ke-6, yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 84 Hijriah atau 705 Masehi sampai kepada khalifah ke-8, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh, dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Pada fase kedua ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tetapi perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintah Bani Umayyah sedang membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik. Serta pada fase ini penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah ditemukan oleh Khalifah Marwan bin Hakam, khalifah keempat dari Bani Umayyah. Pada fase ini Bani Umayyah sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah ini diantaranya adalah peradaban dari bidang ilmu pengetahuan, kemudian dari bidang bangunan, kemudian peradaban fasilitas pendidikan, dan peradaban dari departemen pemerintahan. Yang pertama yakni peradaban ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada fase kedua ini di antaranya adalah ilmu qiraat, ilmu nahwu, balaghah, tafsir, sejarah, dan ilmu hadis. Kemudian peradaban bangunan. Bangunan pada masa kemajuan ini mencakup masjid, istana, irigasi, dan jembatan. Semua bangunan dibangun dengan megah dan bagus menghiasi pusat-pusat kota pada kerajaan dinasti Umayyah. Kemudian fasilitas pendidikan mencakup halaqah di masjid, majelis munadharah, dan kutab. Kutab yaitu tempat pembelajaran anak-anak, yang mana kutab ini adalah fasilitas pembelajaran yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan pada masa dinasti Umayyah ini semakin berkembang dengan pesat. Kemudian pada fase kemajuan ini departemen pemerintahan juga sudah terstruktur dengan rapi. Dari departemen pemerintahan sudah ada Nizamul Mal atau departemen keuangan, Nizamul Siasi, departemen politik, kemudian Nizamul Harbi, keamanan, Nizamul Idori, administrasi,
nizamul qadi atau hukum, ada juga jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Itulah gambaran dari fase kemajuan dinasti Umayyah. Kemudian masuk pada fase ketiga, yakni fase kemunduran dan keruntuhan. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Khalifah ke-9, yakni Khalifah Yazid bin Abdul Malik, sampai pada Khalifah ke-14, yakni Khalifah Marwan bin Muhammad. Fase ini dimulai ketika Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yakni Khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, yakni Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan, dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Lemahnya Bani Umayyah pada fase ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, korupsi dan kolusi. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan, seperti kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan, dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Kemudian faktor kedua dari kemunduran dan keruntuhan dari dinasti Umayyah adalah boneka kerajaan. Sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah. Adalah putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Mereka seperti boneka yang siap dipermainkan kapan dan di mana saja, sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah. Sikap masyarakat terhadap kasus-kasus amral di atas membuat masyarakat semakin benci dan marah pada keturunan Bani Umayyah. Kemudian faktor yang ketiga dari kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini terlihat ketika pengangkatan dua khalifah sekaligus dalam satu tahun, yaitu khalifah yang ke-12 dan khalifah yang ke-13, yang mana keduanya adalah putra dari Khalifah Walid bin Abdul Malik, yakni Khalifah Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Hal ini membuat masyarakat semakin benci terhadap keturunan Bani Umayyah. Puncaknya dari kemarahan tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah. Kemudian faktor keempat, yakni faktor yang menjadi inti dari hancurnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru. Kekuatan baru tersebut adalah kekuatan dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah menyatakan perang terhadap kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Peperangan yang dilancarkan oleh Bani Abbasiyah melawan dinasti Bani Umayyah berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Bani Umayyah. Dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah tepatnya tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah kalah dalam perang Al-Zab melawan keturunan Abbasiyah. Teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang proses lahirnya dinasti Bani Umayyah dan fase-fase pertumbuhan dari pemerintahan dinasti Umayyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.